Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur jika pada hari ini kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucap syukur untuk hari ini. Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk menerima segala berkat Tuhan. Karena itu biarlah ya Tuhan untuk mengawalinya kami rindu untuk kembali belajar firman Tuhan. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti dan mengetahui apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Karena itu kami sungguh serahkan waktu ini, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan dan mempelajari firman-Mu dalam hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Gema kita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul yang ke-24. Kita tidak akan membaca secara menyeluruh, kita hanya akan membaca bagian dari ayat 22 hingga yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka, katanya, setibanya kepala Lisias di sini, aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Lalu ia menyuruh perwira itu tetap menahan Paulus tetapi dengan tahanan ringan dan tidak boleh mencegat sahabat-sahabat melayani dia. Dan setelah beberapa hari datanglah Felix bersama-sama dengan istrinya Drusilla, seorang Yahudi, yang menyuruh memanggil Paulus lalu mendengar daripadanya tentang kepercayaan kepada Yesus Kristus. Tetapi ketika Paulus berbicara tentang kebenaran, penguasaan diri, dan penghakimannya akan datang, Felix menjadi takut dan berkata, "Cukuplah dahulu dan pergilah sekarang. Apabila ada kesempatan baik, aku akan menyuruh memanggil engkau." Sementara itu ia berharap bahwa Paulus akan memberikan uang kepadanya. Karena itu ia sering memanggilnya untuk bercakap-cakap dengan dia. Tetapi sesudah genap 2 tahun, Felix digantikan oleh Porcius Festus, dan untuk mengambil hati orang Yahudi yang membiarkan Paulus tetap dalam penjara. Saudara-saudara, kita semua tahu bahwa pengadilan adalah sebuah tempat di mana kita bisa menemukan keadilan di sana. Namun kenyataannya saudara, seringkali tidak ada keadilan di tempat pengadilan. Hal ini jelas kita dapat lihat di dalam perikop yang kita baca bersama-sama tadi saudara. Jika saudara kembali pada pasal secara menyeluruh dan melihat ayat 1-9, saudara akan menemukan seorang yang bernama Tertulus. Dia adalah seorang pengacara para pemimpin agama Yahudi pada saat itu saudara. Namun dia adalah seorang yang mementingkan kepentingan para kliennya dan membela habis-habisan kliennya tanpa memikirkan kebenaran yang sesungguhnya. Sehingga dia tidak peduli akan kebenaran saudara. Demikian halnya dengan seorang gubernur, penguasa yang menjadi hakim pada saat itu, yaitu Gubernur Felix. Dia adalah seorang gubernur yang senang sekali menerima suap. Di dalam kasus Paulus, saudara, Gubernur Felix tahu dengan jelas bahwa Paulus tidak bersalah. Namun kenyataan yang terjadi, dia menunda mengambil keputusan karena dia mengharapkan uang suap. Tetapi ternyata saudara, apa yang diharapkannya tidak terjadi karena Paulus adalah seorang yang benar-benar memiliki integritas, seorang yang takut akan Tuhan dan tidak mau menyuap. Paulus tetap mau menjalani proses pengadilan yang ada pada waktu itu. Akibatnya saudara, sampai 2 tahun berlalu, keputusan tetap tidak dijatuhkan. Dan Felix digantikan oleh Porcius Festus yang juga tidak mau membebaskan Paulus karena hanya ingin mengambil hati orang-orang Yahudi pada saat itu. Saudara, dari peristiwa ini kita dapat belajar 3 hal penting saudara, yaitu yang pertama bahwa Paulus adalah seorang yang sangat menghargai proses pengadilan dengan tetap bersikap sopan dan bersahabat. Paulus tetap mengungkapkan betapa dia menghargai para hakim pada hari itu. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-10b saudara. Yang kedua, dia tidak menyangkal bahwa dia adalah seorang penganut jalan Tuhan. Ini merupakan istilah yang dikenakan bagi para pengikut Kristus pada waktu itu. Paulus saudara tetap mempertahankan imannya sekalipun dia berada di dalam tekanan. Tetapi bagi Paulus saudara, sekalipun dia tidak bebas, itu tidak menjadi persoalan. Yang paling utama adalah dia tetap teguh dan tetap mempertahankan imannya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, Paulus memakai kesempatan yang ada untuk berbicara di depan sidang pengadilan, untuk memberitakan Injil
tentang Yesus Kristus. Meskipun pada saat itu masih begitu samar-samar saudara. Tetapi saudara, jika kita melihat nanti di dalam pasal 26, kita dapat melihat bagaimana Paulus dengan begitu jelas dia memberitakan tentang Kristus ketika dia memberikan pembelaannya di hadapan Raja Agripa. Saudara-saudara, dari peristiwa ini kita dapat melihat bahwa sejak Paulus hingga saat ini kita melihat bahwa di sepanjang sejarah kekristenan banyak sekali orang Kristen yang diperhadapkan di sidang pengadilan, namun menghadapi ketidakadilan, menerima ketidakadilan. Dan pada umumnya diperhadapkan dengan sidang di mana kekristenan ditentang pada waktu itu. Jika kita menghadapi keadaan seperti ini saudara, mari kita belajar seperti Rasul Paulus yang tidak menjadi takut dan gentar. Kita harus tetap mempertahankan iman kita. Sekalipun kita menghadapi begitu banyak tekanan, kita tidak boleh menjadi ciut hatinya. Kita tidak boleh menjadi berkompromi dengan ketidakbenaran supaya kita mendapatkan kebebasan. Percayalah bahwa ketika kita mempertahankan iman kita di tengah-tengah keadaan yang seperti ini dan kita tetap menegakkan kebenaran sesuai dengan iman kita, Tuhan pasti akan menolong kita saudara. Dan kehidupan kita pun pasti akan dapat dipakai menjadi satu kesaksian yang hidup untuk memberitakan tentang Kristus dan memuliakan nama Tuhan. Dan kehidupan kita pun dapat menjadi berkat bagi orang lain. Oleh sebab itu, dalam keadaan apapun kita, tertekan seperti Paulus ataupun tidak tertekan, kita harus tetap mempertahankan iman kita dan tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Kita harus tetap mempertahankan iman dan hidup di dalam kebenaran yang sejati untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk perenungan firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali. Ketika kami harus menghadapi masa yang berat, iman kami ditentang, biarlah kami tetap mempertahankan iman kami. Dan kami tidak berkompromi dengan apapun yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga melalui kehidupan kami dapat menjadi saksi Kristus. Dan melalui iman kami, kehidupan kami yang tetap berada di dalam kebenaran firman Tuhan, kami dapat mempermuliakan nama-Mu dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Tolong kami Tuhan, mampukan kami di dalam kehidupan kami setiap hari. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pertolongan-Mu. Amin. Perenungan firman Tuhan kita selesai. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian.